wabarakatuh. Di video kali ini saya ingin menyampaikan hasil pekerjaan saya, yaitu untuk meresume atau mereview jurnal untuk menyelesaikan tugas mata kuliah teori politik luar negeri. Jadi jurnal yang direview itu berjudul Domestic Politics, Foreign Policy and Theories of International Relations, karya James de Veron, Department of Political Science, University of Chicago. Abstrak yang ditulis oleh penulis menggunakan bahasa Inggris. Seluruh jurnalnya juga menggunakan bahasa Inggris, dan kita mulai dari abstrak. Dan dari abstrak ini saya menerjemahkan abstrak jurnal ini. Itu berisi tentang sebuah literatur yang berkembang di bidang hubungan internasional yang berpendapat bahwa politik dalam negeri atau politik domestik merupakan bagian penting dari penjelasan kebijakan luar negeri suatu negara. Penulis berpendapat bahwa politik dalam negeri yang merupakan penjelasan dari kepilihan kebijakan luar negeri suatu negara ini belum dijelaskan dengan mendetail. Pada akhir abstrak ini, penulis juga memberikan penjelasan mengenai politik domestik yang ditentukan oleh sistematik yang berlawanan atau penjelasan struktural. Yang pertama itu, jika teori hubungan internasional menggambarkan negara sebagai aktor kesatuan dan rasional, maka penjelasan politik domestik adalah interaksi politik di suatu negara yang menghasilkan kebijakan luar negeri yang kurang optimal. Kedua, jika teori hubungan internasional menggambarkan negara sebagai pelaku kesatuan rasional dan juga mengharuskan atribut negara tertentu tidak masuk penjelasan, maka penjelasan politik domestik adalah penjelasan yang melibatkan karakteristik negara selain kekuasaan relatif. Kemudian pendahuluan, pada bagian pendahuluan ini, penulis ini menjabarkan sejumlah besar penelitian terbaru di bidang hubungan internasional yang menunjukkan proposisi bahwa politik dalam negeri biasanya merupakan bagian penting dari penjelasan untuk kebijakan luar negeri suatu negara. Ukuran kasar dari prevalensi klaim, argumen, dan bukti tersebut adalah proporsi abstrak artikel organisasi internasional yang kurang lebih selama kurun waktu 1987 sampai 1996, lebih dari sepertiga dari total 193 abstrak yang penulis dapat kodekan itu berisi faktor politik domestik sebagai variabel independen atau interventing. Kemudian penulis juga menjabarkan mengenai pusat argumen reduksionis yang menyebutkan bahwa serangan Waltz dalam bukunya Theory of International Politics 1979 mengenai penerimaan pembaruan dan minat klaim baru-baru ini bahwa masalah politik dalam negeri dapat dipahami hanya dengan latar belakang struktural Waltzian atau neoliberalism. Kemudian penulis menuliskan pada bagian pendahuluan bahwa jurnal ini itu berfokus pada masalah penting dan konseptual sebelumnya yang selama ini kurang ditangani, yaitu pertama, apa sebenarnya penjelasan politik dalam negeri tentang politik luar negeri. Kemudian hal apa yang harus dihadirkan untuk kita agar bisa menyebut sebuah penjelasan dari suatu kebijakan luar negeri itu sebagai penjelasan politik domestik. Kemudian argumen utama esai ini itu dapat diringkas mengenai apa yang disebut sebagai penjelasan politik domestik dari kebijakan-kebijakan asing yang tergantung pada kontras implisit dengan penjelasan-penjelasan yang bukan politik domestik. Bidang ini menyebut penjelasan sistemik atau terkadang struktural. Oke, tujuan dari jurnal ini disebutkan itu untuk dapat menurunkan penghalang konseptual yang telah dihambat oleh diskusi yang kurang jelas antara para pendukung mantan politik domestik dan sistemik Plantations, yaitu Waltz, yang menyatakan bahwa teori internasional politik dan teori kebijakan luar negeri adalah dua hal yang sama sekali berbeda. Kemudian masuk ke pembahasan dari jurnal ini itu ada beberapa sub-sub yang saya ringkas. Yang pertama itu The Core Sense of a Theory of Foreign Policy, yakni berisi tentang pengertian penting menurut teori neorealis dan teori sistemik lainnya, yakni hal-hal yang ingin dijelaskan oleh teori realis struktural seperti keseimbangan, kemungkinan perang, kekuatan besar, atau kecenderungan umum terhadap hubungan antar negara yang kompetitif yang bisa berupa kebijakan luar negeri atau hasil langsung dari kebijakan luar negeri. Kemudian yang kedua adalah A Theory of the Domestic Political Process Generating Foreign Policies, dan ini itu berisi tentang teori HIC yang sistematik menurut Waltz, yang adalah merupakan analog dengan teori mikroekonomi neoklasik, teori ekonomi pasar yang memperlakukan perusahaan sebagai kotak hitam tanpa
tanpa kontrak tetap mempertimbangkan detail proses internal mereka. Jadi sebuah teori kebijakan luar negeri yang kemudian menyatakan akan analog waltz dengan teori perusahaan yang dalam arti yang digunakan oleh Simon, Williamson, atau Hart yang menyelidiki internal cara kerja dan organisasi perusahaan yang menghasilkan output berupa harga, kuantitas, dan jenis barang yang dijual. Dan di sini itu jelaskan teori ekonomi neoklasik adalah teori untuk kebijakan luar negeri yang dimaksudkan untuk menjelaskan mengapa perusahaan memilih untuk mengurangi jumlah tertentu dan menjual dengan harga tertentu di bawah struktur pasar yang berbeda. Kemudian teori pasar neoklasik menjelaskan tindakan internasional perusahaan seperti teori hubungan internasional sistemik menjelaskan tindakan terkait lainnya. Itulah yang disebut kebijakan luar negeri, analog antara teori terbaru dari perusahaan dan teori domestic process yang menghasilkan kebijakan luar negeri negara tetapi tetap menarik untuk dikembangkan. Kemudian lebih jauh lagi, analogi ini juga menyarankan dua pernyataan umum untuk teori hubungan internasional. Pertama ini mengingatkan kita hidup dalam sistem negara, apa yang menjelaskan kebijakan luar negeri dan hasilnya. Kemudian yang kedua, mengapa politik dunia diatur dan bagaimana seharusnya organisasi dicirikan dan bagaimana cara mengubahnya. Kemudian yang selanjutnya adalah a theory of account for state foreign policy goals. Keinginan atau tujuan negara ya, goals di sini adalah subjek bagus untuk sebuah teori. Dalam beberapa konteks besar mungkin menunjuk teori kebijakan luar negeri yang merupakan hasil politik internasional seperti keseimbangan kekuatan. Dengan demikian, penjelasan sistemik tentang balancing masih menjadi teori kebijakan luar negeri sebagai arti inti. Bahkan jika itu tidak perlu menjadi teori, tetapi niat dan tujuan kebijakan luar negeri. Kemudian yang selanjutnya adalah a theory of explain particular foreign policy moves. Jadi secara teori politik luar negeri adalah teori mengapa negara tertentu membuat kebijakan tertentu pada waktu tertentu. Sedang teori hubungan internasional sistemik menjelaskan kecenderungan umum dan keteraturan ikatan. Meskipun demikian, hal ini merupakan kecenderungan atau keteraturan yang berkaitan dengan kebijakan asing negara serta hasil langsungnya. Oke, pembahasan selanjutnya adalah a theory of deliberate state choice making. Jadi dapat dikatakan bahwa teori hubungan internasional sistemik dan neorealis bukanlah teori pilihan kebijakan luar negeri, karena teori sistemik bergantung pada evolusi mekanisme yang tidak mengasumsikan bahwa agen memilih strategi sama sekali. Hal ini merupakan pernyataan sebenarnya yang lebih kuat dari apa yang tersirat oleh Waltz, karena seperti yang sudah dimiliki banyak orang sebagai catatan, Waltz dengan beragam menggunakan mekanisme evolusioner dan gagasan tentang pilihan rasional atau yang masuk di akal seperti itu. Kemudian meskipun demikian ada alasan di sini untuk argumen bahwa teori sistemik bukanlah teori kebijakan luar negeri jika kita samakan terakhir dengan teori pengambilan pilihan negara. Ya. Kemudian sub selanjutnya ini adalah a theory of explain differing choices by similarly placed states, dengan mengatakan bahwa teori HI sistemik menjelaskan bagaimana negara berperilaku yang mana pasti mengacu pada kebijakan luar negeri mereka. Waltz harus memberikan teori hubungan internasional mengenai sebuah teori kebijakan luar negeri dalam arti inti. Dia hanya pro mengajukan konstruksi yang lebih sempit dari arti teori kebijakan luar negeri, yang hal ini merupakan salah satu yang membuat ini berbeda dari teori hubungan internasional sistemik menurut definisi. Kemudian kita sampai di akhir pembahasan. Penulis menambahkan beberapa materi penting seperti perbandingan versus antara sistemik dengan teori kebijakan luar negeri politik domestik, dan seberapa penting faktor domestik yang relatif terhadap faktor internasional atau sistem dalam menentukan kebijakan luar negeri. Dan meskipun penulis tidak dapat menemukan pengenalan yang jelas dalam fakta ini dalam literatur ya, namun jawabannya jelas tergantung pada versi sistem yang mana teori hubungan internasional yang diambil sebagai dasar. Dan sampai di pembahasan ketergantungan politik domestik dan teori hubungan internasional sistemik yang mana dicatat dalam pendahuluan, pekerjaan terbaru tentang penjelasan politik dalam negeri kebijakan luar negeri menganggap dirinya pesaing dan meningkatkan atas teori hubungan internasional sistemik, terutama neorealisme Waltzian. Dan kita sampai di bagian kesimpulan. Untuk meringkas hasil dengan asumsi bahwa perbedaan yang jelas dapat ditarik antara penjelasan
kebijakan luar negeri, politik domestik, dan penjelasan teori histemik atau struktural. Penulis menekankan agar pembaca harus bisa mengatakan apa dihitung sebagai penjelasan politik dalam negeri tentang kebijakan luar negeri dan apa yang tidak. Penulis berpendapat bahwa meskipun perbedaan seperti ini dapat dikembangkan, namun belum dapat dijelaskan dengan jelas dalam literatur hingga saat ini. Secara khusus, penulis juga menyebutkan ada dua kemungkinan pendekatan. Yang pertama ini untuk mendefinisikan sistem penjelasan sistematik atau struktural dari kebijakan luar negeri. Kedua, pengertian yang berbeda tentang apa yang harus dihitung sebagai penjelasan politik domestik, seperti itu. Demikian penjelasan penjabaran review jurnal dan hasil resume jurnal berjudul Domestic Politics, Foreign Policy and Theories of International Relations. Kurang lebihnya mohon maaf.